Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, ada Elisa, Ami yang di monitor saya ya. Ada Mayana, ada Medi, ada Ratna, ada Devi, Aulia, Nur Hidayah. Yang paling jauh itu Elisa ya, di luar angkasa. Backgroundnya Bapak Amin di mana ini? Di belakangnya Pak Amin gedung-gedung virtual lah. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga Bapak sehat Ya. juga. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih atas doanya. Jangan lupa presensi juga di SIM ya. Oke, Amin lupa tadi apa? Mau sekali-kali di itulah live di SIM. Pernah dosen lain pakai SIM Unisula untuk Vicon video conference. Belum pernah. Belum pernah. Belum. Itu kan di mana itu? Di SIM-nya itu kan ada, cuma memang agak berat sih. Agak berat, masih ringan di Google Classroom. Kalau berat nanti kan makan kuota banyak karena pikselnya tinggi. Kan? Jadi saking lamanya Pak Amin sampai lupa kayak apa ya. Kalau Google Classroom tuh ya mudah gitu ya. Mudah cuma apa? Rekor ya. Udah selesai. Iya. Langsung tersimpan ya, langsung tersimpan. Oke. Baik, Pak Amin share screen dulu ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kemarin terakhir itu wanita satu. Baik. Sebentar, hari ini masih di ini ya, fokus pendahuluan, khususnya nanti untuk Pak Amin ingin memberikan sedikit kemampuan keterampilan untuk mengoperasikan GeoGebra. Ada yang sudah kenal GeoGebra ya? Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Mata kuliah apa yang sudah pernah pakai GeoGebra? Pernah dulu kalkulus diferensial semester 1. Oh, Pak Basir ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Ini Pak Amin mengulas sebentar ya, tapi tidak memberikan jawaban full ya. Mengulas sebentar. Terutama kalau yang menggambar
titik di koordinat kartesius rata-rata bisa, meskipun ada beberapa yang mahasiswa yang salah memahami ya, bukan salah jawabannya, salah memahami ya, menggambar titik tapi mahasiswa itu menggambarnya malah garis, jadi titiknya dibuat garis. Nah, menentukan jarak ya, kemudian menentukan titik tengah, kemudian menentukan persamaan garis. Nah, ini yang banyak keliru di sini nih. Yang nomor 5, menentukan garis apa namanya? Persamaan garis ini. Ya, persamaan garis. Ya, garis itu garis lurus ya berarti. Kalau bukan lurus berarti kurva ya di dalam. Jadi tidak ada namanya garis lurus. Garis itu sudah artinya garis iya lurus. Tapi kalau tidak lurus namanya kurva. Jadi bilangnya bukan garis yang tidak lurus, tidak ada. Ya masa unstraight line. Ada strike ya, strike line, tapi di buku-buku itu line, di matematika line itu ya sudah garis. Tapi kalau curve berarti garis yang tidak lurus. Ya, itu. Baik, sekarang perhatikan ya, ini kurang besar ya, tak download ya, tak download nah, gaspol, gaspol mana? Kok lama toh komputernya lolah. Baik. Ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan. Ini punyanya Devi ya, punyanya Devi. Nah, ada tulisannya saya Devi. Pasti kelihatan ya. Nah, Devi itu menggunakan formula persamaan ya, persamaan garis ya, jika diketahui 2 titik kan gitu ya. Nah, jika diketahui 2 titik, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya, atau dibalik ya enggak apa-apa. Ya. Nah, maksudnya dibalik ya, Y2 min Y1 per Y min Y1. Cuma dibalik. Nah, kemudian si Devi itu mensubstitusikan ya, mensubstitusikan koordinat-koordinat yang diketahui ya, atau titik-titik yang diketahui, absis di absis, ordinat di ordinat. Kemudian ada Devi di sini? Adakah Devi di sini? Ada, Pak. Ada. Ini Devi ya suaranya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Pak Amin tanya sekarang. Ya. Pak Amin tanya. Ini ya, kemudian kan diperoleh ini ya. Nah, kemudian kok bisa sampai begini? Ini ceritanya gimana ini, Devi? Pak Amin tanya. Dari Y min 3 per negatif 4 sama dengan X min 2 per 0. Kemudian jadi Y titik 3. Y min 3 titik 0 kayaknya sama dengan negatif 4 kali X min 2. Itu
ceritanya diapakan itu? Halo Devi. Ya, Pak. Mm-mm. Dipindah luas, Pak. Pindah ruas. Maksudnya pindah ruas gimana? Halo Devi. Ya, maaf, Pak. Jaringannya jelek, Pak. Oh, jaringannya jelek. Atau begini, ada kira-kira banyak yang sama seperti Devi ya. Ya. Mungkin Juli atau siapa yang mau memberikan apa? Idenya waktu itu kenapa bisa menjawab seperti ini? Iya Pak, saya seperti itu. Iya, kenapa Juli? Eh, yang pertama itu sudah substitusikan yang titik-titik itu ke persamaan itu. Ya seperti itu ya Pak. Terus yang X, X1 min X2 kan 2 min 2 jadi 0. Nah, pas yang ditandai Bapak itu saya kali apa namanya? Kali silang kayak gitu Pak. Yang Y min 3 dikali 0, terus yang X min 2 dikali negatif 4. Nah, udah kayak gitu, terus kan sampai yang bagian yang cuma horizontal doang itu nggak ada yang pecahan. Nah, udah dikali itu, udah gitu saya operasikan semua yang sisi kiri itu kan dikalikan, jadinya dia dikali negatif berapa? Dia dikali Y negatif 3 dikali kan harusnya dalam kurung ya Pak, dikali 0 jadinya 0. Terus yang ruas kanan jadinya negatif 4x plus 8. Nah, udah kayak gitu terus operasikan jadi kayak gitu Pak. Oke. Terus ya udah. Oke. Menurut kamu langkah itu benar? Saya kemarin kan sudah bilang agak rancu Pak, soalnya kan ada nolnya gitu. Saya belum pernah menemukan yang persamaan terus jadinya ada nolnya gitu Pak. Jadi agak bingung, nanti kan itu nilai nilai y-nya hilang kayak gitu. Oke, ada nolnya itu di mana? Yang ini? Yang itu Pak, benar. Rancunya kenapa kok bisa rancu, kenapa? Kalau misalnya yang itu tadi saya bilang Pak, kalau kayak bukan konsep, kalau menggunakan kayak cara kali silang itu nanti y-nya jadi hilang kayak gitu, nggak ada y dalam persamaan itu. Oke. Soalnya kalau cari PGS saya tahunya ada X sama Y-nya gitu Pak. Oke. Yang ini Pamin tanya, yang dimaksud kali silang itu apa maksudnya? Ya yang apa namanya? Pembilang ruas kiri dikali penyebut ruas kanan kayak gitu Pak. Kalau di SMP SMA diajarinya kayak gitu. Oh, berarti pengalamanmu di SMP, di SMA gitu ya? Gurumu Iya, ngajak gitu? ya betul Pak. Oh, Belum oke. ada kayak pindah ruas sama-sama dikali atau sama-sama ditambah atau dijumlah atau dikurang kayak gitu Pak. Oke. Tapi menurutmu ini nampak benar atau nampak meyakinkan atau gimana? Tidak meyakinkan Pak. Tidak meyakinkan. Iya, ya yang seperti letak saya. salah dan ini ya berarti ya, letak salahnya menurutmu di sini. Iya, yang ada nolnya Pak O-nya gitu Pak. Mungkin. Oke. Seandainya X dan Y suatu bilangan, Amin tanya ya, mungkin semua juga harus mendengarkan, juga berpikir ini. Seandainya X dan Y suatu bilangan, ya katakanlah bilangan real ya. Ya, bilangan real, sembarang bilangan real. Ya. Kalau sisi kiri
saya masukkan sembarang bilangan real, kira-kira menghasilkan bilangan real tertentu tidak? Menghasilkan bilangan real tertentu tidak? Kalau X sama Y-nya disubstitusi gitu, segala bilangan kayak gitu. Ini yang sebelah kiri yang Kalau Y sebelah kiri bisa, Pak. bisa ya. Ya. Kalau sebelah kanan? Nah, tidak. Nah, itu yang per nolnya. Tidak. Memang bilangan per nol berapa? Bilangan dibagi nol berapa? Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Ini ada hubungan apa ini? Sama dengan. Sama dengan. Artinya apa? Harusnya kanan sama kiri nilainya sama. Nilainya sama. Ini bilangan. Kalau Y, berapapun nilai Y, selama itu bilangan real ya. Bilangan terbagi dua ya, real dan imajiner. Real, ya, apapun bilangannya, kira-kira Y-nya bilangan real apapun, ya, selama itu bilangan real, saya masukkan ke sini sebelah kiri, ini menghasilkan bilangan real juga enggak? Iya, Pak. Iya ya. Iya. Oke. Oke, kalau sebelah kanan, berapapun bilangan real, saya masukkan ke ini, ke ekspresi, ya, orang bilang belum, karena saya satu sisi itu ekspresi apa? Ya, pernyataan semacam itulah, ekspresi, expression bahasa Inggrisnya, agak sulit di Indonesia, ekspresi matematik, ya. Nah, ini menghasilkan bilangan apa, Jul? Tak terdefinisi kan? Kan semua angka yang dibagi Harus nol. terdefinisi. Oke. Bila berarti kalau saya gabungkan kiri dan kanan, kiri tadi bilangan real sama dengan Tak terdefinisi. terdefinisi. Logis enggak? Yo, mari sudah kita bicara logika matematika. Logis enggak? Logis. Logis enggak? Bilang real sama dengan tak terdefinisi. Ayo. Apakah tak terdefinisi itu bilangan real? Ya. Pamin tanya ada. Ini buat semuanya juga ya, sambil mikir. 1 tambah 4 sama dengan 5. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh. Benar atau salah pernyataan itu? Benar. Benar. Ya. Benar ya. 1 tambah 4 sama dengan 6. Boleh enggak ngomong begitu? Kalau ngomong boleh. Boleh, tapi benar tidak pernyataan itu? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Suatu argumen dibangun oleh pernyataan yang benar, tentunya kan begitu. Ya. Oke. Sekarang kalau ini benar enggak? Bilangan real sama dengan bilangan tak terdefinisi. Yo. Biar mikir ya. Jadi menyelesaikan masalah itu enggak langsung main jebret ya. Main jebret. Nah, itu. Jadi harus memahami langkah tiap langkah. Setiap langkah
menghasilkan satu statement pernyataan yang benar atau tidak. Seandainya ini benar, ya, ini benar. Lah ini benar enggak? Terus akan berdampak loh. Ya enggak? Ke bawah. Nah, itu ya. Nah, coba nanti ya sebagai tugas kesadaran lah ya, tugas kesadaran. Apakah semua persamaan yang diketahui dua titik itu bisa menggunakan rumus ini? Nah, bisa enggak? Jadi ada pertanyaan lagi, apakah semua rumus ini atau ada pengecualian? Ya, ada pengecualian. Oke, ini tugas kesadaran saja. Ya, kalau dikerjakan, ya dapat pengetahuan nanti ya. Gitu. Oke. Oke ya. Grafik fungsi yang nomor 6 yang hasilnya titik gitu ya. Kalau x-nya 0, y-nya juga 0, Pak. X-nya 1, x-nya 2. Oke. Di kalkulus sudah kayaknya ya. Menggambar grafik terkait dengan suatu fungsi persamaan ya, terkait dengan persamaan atau pertidaksamaan. Juga kita terkait fungsi kita harus memperhatikan yang namanya domain. Ya, domain. Nah, domain. Domain itu apa? Daerah asal. Dan kodomain atau bilangan semesta pembicaraannya. Kalau nggak mau bilang domain, kodomain, nah, kita bicara secara umum semesta pembicaraannya. Ya. Kalau semesta pembicaraannya bilangan bulat, ya berarti x itu bilangan bulat. Ya. Berarti domain dan rank bilangan bulat katakanlah. Atau ya kalau mau lebih simpelnya domainnya saja, domain atau kita asumsi sudut pandangnya bilangan bulat. Ya. Kalau x-nya bilangan bulat berapapun, x-nya 0, y-nya berapa? 0. X-nya 1. 1. Ada titik baru enggak? Ada. X-nya 2. 3. X-nya 4. X-nya negatif 1. Nah, X-nya negatif. X-nya negatif 1. 1, Pak. 1, Pak. Ya kan? 1. X-nya negatif. X-nya negatif 2. 2. Ya, Pak. Suaranya Pak Min gema ya? Iya, Pak. Nah, berarti gambarnya seperti apa? Kayak silang itu, Pak. Pusatnya Nah. di 0,0. Iya. 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 Itu kan sudah pernah diajarin itu. Mungkin di SMA Pak Amin juga dulu gitu kan pakai tabel itu kan, kalau X, Y, X-nya 1 nanti dihubungkan gitu kan. Nah, jadi kalau domainnya atau semesta pembicaraannya bilangan bulat,
Berarti gambarnya apa? Berupa titik, titik. Gitu kan? Titik, 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 titik. Ya. Kalau bilangan real di antara dua bilangan bulat 0 dan 1 itu berapa bilangan real? Berapa banyaknya? Ban. Berapa bilangan real? Oh yo. Antara 0 dan 1 berapa bilangan real? Banyak, Pak. Oh banyak, tak hingga ya. Mau nyebutin antara 0 dan 0,1 ya banyak ya. Kan gitu. Saking banyak titik-titik kelihatannya kayak garis. Kan gitu, kelihatannya kayak garis, mudahnya tarik pakai garis. Tergantung semesta pembicaraan. Nah, persamaan itu grafiknya seperti apa tergantung semesta pembicaraan. Jadi kalau bilangan real misalkan, ya dia akan mungkin seperti garis, tapi bilangan bulat dia akan seperti titik-titik. Oke, gitu. Ya. Jadi apa apa yang bisa kamu ambil dari sini, dari nomor 5? Ya, catat sendiri. Apa yang bisa kamu ambil dari nomor 6? Titik-titiknya tak hingga. Oh. Ya, tergantung semesta pembicaraan. Ya. Ini yang sering terlewatkan menurut Pak Amin dalam matematika. Karena matematika pasti kaitannya dengan di kalian diferensial di kalkulus fungsi, di geometri fungsi kan, di aljabar fungsi. Seringkali tidak membicarakan tentang ini semesta pembicaranya apa. Ini misalkan kalau apa, ya, karena seringkali kita tidak memperhatikan implikasi. Jika ini, maka itu. Jika ini benar, maka itu benar. Maka pernyataan ini jika benar maka benar adalah pernyataan yang Benar. benar. Tapi jika bla 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 nggak tahu terus maka itu Tidak valid. tidak valid. Pinter Julia. Ya, jika apa? Itu ya. Jika misal kayak gini. Apa namanya? Kalau sin X sama dengan setengah. Berapa nilai X-nya? Sin X sama dengan setengah. Berapa nilai nilai X-nya? Atau himpunan penyelesaiannya? Apa? Jauh paling mudah loh itu. 60 derajat. Alasanmu? Ya karena sin 60 derajat sama dengan setengah. Apa hanya 60 salah ding. derajat? Sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Enggak Nah, sih, Pak. Tapi yang di luar itu kalau misalkan nih, kalau misalkan Pak Amin ngomong, ya, sin X sama dengan setengah.
jika interval X-nya 90 sampai 180. Berapa nilai X-nya? 150. 150. Ada enggak 30? Enggak ada. Enggak. Tidak ada. Sehingga pernyataan itu akan terlihat enak sekali nih. Jika X pada interval 90 sampai 180, maka nilai X untuk sin X sama dengan setengah adalah 150. Pernyataan itu benar enggak kira-kira? Benar. Benar, Pak. Benar. Nah, akan terlihat aneh nih, jika sin X sama dengan setengah, maka X sama dengan 30. Apakah hanya 30? Tidak. 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 Berarti pernyataan, oh, apakah hanya 30 saja? Padahal kan ada yang lain. Tapi kalau kita sudah membatasi, ini loh pembicaraan saya. Kalau Anda mempersepsikan di luar batasan itu, ya itu di luar tanggung jawab saya. Saya cuma membatasi pembicaraan saya di sini. Begitu. Oke ya. Good. Ini pengantar. Tapi pengantar setengah jam lumayan. Oke. Ini. Mungkin Juni itu akan menyelenggarakan matematika itu kerjasama dengan KIS lagi untuk second International Conference of GeoGebra. Mungkin ya. Oke. Di ini geometri analitik ya. Analitik. Ini pengantar supaya pengantar menggunakan keterampilan GeoGebra. Silakan kalau yang pakai HP buka laptopnya kalau bisa. Yang sudah pakai laptop syukur alhamdulillah. Yang bukan pakai HP boleh silakan download di Play Store itu GeoGebra. Tapi biasanya pakai tulisannya graph ya. Graph. Kalau nggak salah graph. Nah, tentang di sini kedudukan titik, nanti tentang jarak, tentang persamaan garis, ya. Persamaan garis ada persamaan normal, ada persamaan parametrik, ada kedudukan dua garis, ya, kedudukan dua garis, ada berkas garis, ya, ada nanti persamaan lingkaran, ya, berarti persamaan lingkaran itu sendiri dan persamaan garis singgungnya, ya. Ada yang lain, ini persamaan elips. Nah, ada persamaan parabola, persamaan hiperbola. Nah, ini nanti sama ya. Ada persamaannya juga persamaan garis singgung. Itu.
Nah, ini bisa kita pakai GeoGebra ya. Tapi untuk secara teknis, maksudnya teknis itu membantu dalam memecahkan masalah geometri ya, terkait dengan baik geometri apa itu bidang, ruang, analitik, nanti ada transformasi, tetapi lebih spesifik enaknya di geometri analitik ya, terkait dengan geometri analitik itu perpaduan antara geometri dan aljabar ya. Geometri itu asalnya belum ada ini, bisa kita bicara garis, belum ada persamaannya. Kalau ada persamaan, dia kan diberikan bentuk aljabar. Y sama dengan itu kan bentuk aljabar, ya kan? Kayak persamaan sistem persamaan linear itu kan masuk di aljabar, itu kan? Ya enggak, betul enggak? SPL itu sistem banyak, itu persamaan linear atau persamaan garis. Nah, ada persamaannya itu aljabar. Bicara tentang geometri ketemu aljabar namanya geometri analitik. Gitu. Ya. Teknis. Tetapi ya Anda wajib nanti rukun Islam ke 6 ya. Ya disarankan ya, direkomendasikan karena kita di matematika bukan secara teknis ya, tapi juga tentang konsepnya ya, konsepnya, sehingga ketika kita menggunakan GeoGebra kita tahu ya, kita tahu apa, bagaimana menyelesaikan masalah matematika itu ya. Tapi kalau hanya teknisnya saja, nanti kalau ada masalah ini itu, oh kayak tadi persamaan garis, oh ini kalau hanya teknisnya saya masukkan aja, salah benar yang penting masukkan aja ya, mesin itu kan, di mesin masukkan aja, padahal itu mesin toh giling toh, oh masukkan batu ya, mesinnya rusak tuh yo ya itu. Jadi mesin aja ada pengecualian, suatu yang dimasukkan kecuali ya ini tepung, kecuali jangan selain tepung, nggak boleh ya itu. Ikut Amin ke GeoGebra ya, silakan di apa namanya, sudah di laptop ada yang sudah punya aplikasi GeoGebra-nya belum? Online, Pak. Belum, Pak. Online, good. Sudah offline bisa, sudah tahu downloadnya di mana? Belum. Belum. Baik, sebentar berarti ya. Nah, ini di www, bukan www gombel, www.geogebra.org yang pengenalan ya, pengenalan. Nanti tak kasih link YouTube-nya Pak Amin buat pengantar GeoGebra ya, tapi belum mendalam. Itu apa namanya ya, nanti tak kasih link lah, nanti di like, subscribe, komen ya. Ini sudah lama sih ya, itu ini seperti ini ya. Silakan nanti kalau ada waktu boleh send in ya, send in
Itu, ini bisa dijadikan kelas ya. Ini buku virtual ya, buku virtual. Bentar agak lama ini. Ya. Ya sambil nunggu ini, sejauh mana kalian mengenal GeoGebra? Halo? Halo. Sejauh Ya, Pak. mana? Paling kemarin cuma praktek itu, praktek disuruh itu apa namanya? Kayak yang yang apa namanya A, B sama C itu Pak, masukin sembarang angka kayak gitu, coba-coba. Oh, oh gitu. Oke. Iya. Itu kan buat simulasi ya. Iya. Oke. Amin nggak mementingkan itu. Ya, nggak mementingkan itu. Nanti kalian bisa pakai GeoGebra untuk menyelesaikan masalah yang sederhana sampai rumit. Walaupun itu tidak sampai menyelesaikan masalah, tapi membantu itu sudah hebat ya, sudah hebat. Enggak usah. Saya tahu sinyalnya mungkin ini aja ya. Nah, itu kalau mau send in agak lama send in. Kami juga punya itu, cuma lain waktu aja lah, nanti waktunya habis. Kita waktu sampai 1 jam kurang. Nah, kalau mau download ya, kalau mau download ini, kalau mau apa itu resource ya, resource. Nah, ini resource nih. Classroom resource, kalian bisa belajar sendiri. Oh, terkait ilustrasi matematik kelas 68 ya, grade 68. Remote learning template, ini ada template-nya. Elementary school math ya. Nanti matematika prodimatik mau buat GeoGebra school ya. Ikut aja semuanya. Itu kalau kami sudah mengenal ini sejak S1 ya, sebelum ini di online kan, sebelum ini gratis ya, masih beta ya, kami sampai minta atau nyari betanya ya, maksudnya ada aplikasinya, silakan dicoba dulu, kalau ada bug-bug, kalau ada masalah nanti bisa disampaikan itu ya. Oh ini, jadi bisa untuk geometri, trigonometri, kalkulus, probability, algebra, function, statistik, aritmetik. Oh, ya hampir semuanya toh pakai ini. Ya, selain Pak Amin juga belajar Maple, kalau pemrograman MATLAB, ada Sketchpad, Sketchpad apa namanya itu, Cabri ya, kalau geometri ruang, geometri datar, misalnya Pak Amin Cabri. Tuh ya, using graph to compare untuk. Nah ini adalah buatan-buatan para pecinta ya, para pencinta tentang geometri analitik paralel line in coordinate plane ya. Misalnya pakai bahasa Inggris, tapi enggak masalah ya bagi kalian. Bahasa Inggris ini matematikanya gitu-gitu toh ya, sampai gitu-gitu toh. Ya, itu nanti silakan sambil menunggu seseorang, sambil ini enaknya pakai laptop ya, pakai HP kecil ya, kecil, tangannya besar ya. Oke, kemudian kalau classroom, kalau kalian ikut kelas GeoGebra secara live ya, masukkan ke kodenya. Nah itu kalau mau ikut cari orang, fine ya, Aminuddin, cek ya Aminuddin. Nah, mungkin ada ya, karena Pak Amin sudah masuk sini, harusnya ada. Pak Basir ya, ada beberapa produk juga di situ.
Masih sederhana sih, sangat sederhana, simple. Itu ya. Ini profilnya kalau resource dia. Oke, kalau mau pakai langsung ya start pakai langsung secara online ya, terhubung. Jadi nanti kalau kita mau save, mau nyimpan, itu harus sign in dulu toh. Sign in dulu, daftar dulu, nanti otomatis kita punya member di situ. Jadi kalau produk-produk kita itu langsung tersimpan di sana. Itu grafik, buat grafik ya, geometri untuk ini kita geometri datar, ruang ya, khususnya geometri datar sama geometri ya datar lah, circle angle transformation ya. Bedanya ya apa tuh Pak, tampilannya aja. Intinya di sini sama tuh. 3D ya, 3D geometri ruang ya. Geometri ruang, ruangan lah. Geometri klasik ya, ini Pak Amin yang sering pakai ini, klasik ya. Klasik. Ya klasik itu ya tampilannya lengkap sih ya. Semuanya bisa terakomodasi di sini. Ya. Kalau mau download aja sedikit kalau 51 megabit kalau nggak salah ya. Itu. Cas kalkulator ini terkait dengan kalkulator ya. Jadi menyelesaikan masalah, mengurai, ya, memfaktorkan, mencari derivatif turunannya, mencari integralnya. Itu. Ya. Tampilannya sekarang lebih user interface, artinya lebih enak ya, lebih enak, bisa untuk touch screen bisa. Oke. Good. Dasar-dasar sudah tahu ya. Dasar-dasar sudah tahu. Ini untuk kursornya move, freehand kalau pakai pen ya. Kalau mau pakai pen, kalau mau hanya pakai mouse ya ini. Ini untuk terkait dengan koordinat, kedudukan titik tadi ya. Pada apa? Kedudukan titik itu ya titik independen atau titik pada bidang ya, atau titik perpotongan, atau jarak satu titik dengan titik pada suatu kurva, titik tengah, bilangan kompleks. Kalau mata kuliah apa, bilangan kompleks ya, mata kuliahnya apa itu, bilangan kompleks, metode kompleks atau apa, titik ekstrim, root, akar ya. Kemudian terkait dengan garis ya, garis dipotong kanan kiri namanya segmen ya. Segmen dia punya panjang, ada garis berarah, ada terminal, ada garis berarah ya, berarti satunya mulai dari mana dan mengarah kemana, arahnya itu tak hingga. Polyline ya, garis lebih dari satu ya, polyline. Jadi kayak zigzag gitu loh, titik-titik banyak ya. Polyline tetap garis, maksudnya garis lurus, cuman ya segmen yang bersambung gitu ya, bersambung ya, gini lah. Ini polyline namanya. Ya makanya dibuat ini ya, enggak mau nyambung ke A juga enggak mau polyline. Kalau nyambung A nanti jadi kurva tertutup ya, garis tertutup. Itu bukan kurva ya, bukan kurva. Vektor nanti bicara di mana itu. Sebenarnya geometri juga terkait dengan vektor ya, di vektor dari titik. Oke, ini kedudukan dua garis ya, kedudukan dua garis. Oke, kedudukan dua garis. Garis apa ini? Perpendicular line, tegak lurus, saling tegak lurus, sejajar, perpendicular bisector ya. Jadi ada dua titik, garis yang merah berarti yang akan
yang akan dibuat itu ya, akan dibuat sektor. Misalkan begini nih bisektor. Nah, ini pengenalan judulnya. Angle bisektor ya, yang biru berarti yang sudah dibuat ya, hasil garisnya itu yang merah ya, yang merah. Tangan itu singgung ya, garis singgung. Nah, ada lingkaran, nah, ada titik di luar, garis singgungnya gimana nanti otomatis. Tapi konsep garis singgung, bagaimana mendapatkan garis singgung ya secara apa namanya prosedur matematik ya, Anda harus tahu ya. Nanti hitung-hitungannya gimana toh itu. Yang penting adalah bukan kita mencari jawaban ya, bagaimana kita mendapatkan ide sebanyak mungkin untuk menyelesaikan masalah ya. Polar or diameter line ya, polar or diameter line, garis diameter ya, atau garis kutub nih ini ya, garis kutub. Nah, titik ada di luar lingkaran, yang merah garis kutubnya, polar atau diameter ya. Diameter itu kan di tengah ya, di tengah lingkaran itu. Diameter melewati titik apa? Titik pusat ya, titik pusat garis yang melewati titik pusat. Dan juga sampai pada lingkar garis lingkar. Tuh. Kalau ditarik ke kiri ke kanan jadi garis polar, garis kutub. Basefit line ini biasanya untuk statistik, untuk apa namanya, untuk membuat garis lurus di antara titik-titik yang tidak bisa dibuat garis lurus. Nah, Anda lihat sini toh. Nah, Basefit line biasanya untuk regresi ya. Untuk regresi. Nih, locus itu semacam apa ya? Kedudukan ya, kedudukan ini yang merah, lihat semacam kayak apa ini, ya nanti sising sendirilah. Lokus Pak Amin menyampaikan kayak ya, bisa di matematika lokus ya adalah tempat kedudukan titik yang memiliki parameter ya. Jadi kalau ditarik dia juga akan apa, berubah-ubah. Poligon ya, poligon segi banyak ya, segitiga reguler berarti sisi-sisinya punya jarak yang sama ya, reguler. Rigid menggunakan vektor poligon. Nah, circle ya, ini kalau kita buat lingkaran ya, circle with center 2 point. Nah, itu dan seterusnya. Ini Pak Amin langsung demo aja ya, demo masak ini new file dan save ya. Oke, nih sebelah kanan ini tentang pengaturan ya, pengaturan worksheet ini ya. Ini kalau menampilkan show or hide the axis, hilang ya. Ini rigidnya, grid ya, grid kosong, grid polar ya, grid dimensi. Oh, ini dimensi ya, untuk 3 dimensi polar ya. Nah, ini biasanya kalkulus ini ya kan, persamaan parametrik, persamaan apa namanya itu, kami banyak lupa ya. Oke, nah ini untuk memudahkan. Ini home ya, home ya, ini home. Ini untuk automatic snap to grid, titik-titiknya supaya otomatis kalau kita klik di sini dia otomatis tepat di ini perpotongan ini ya. Oke. Kemudian
Yang ini ya, menu utama ya. New, export, share, download, ya biasalah. Ya, yang utama ini perspektif ya, sama mengedit itu. Sama ini ya. Ini. Ini. Nah, makanya klasik itu lengkap ya tadi chess, grafik, 3 dimensi, spreadsheet untuk statistiknya di sini, probability-nya, construction protokol ya, tapi kita nggak pakai ini, kita pakai grafik 2. Nah, ya kalau 3 dimensi, 3 di grafik. Cas untuk kalkulator hitung-hitungan. Coba ini. Oke. Baik. Yang pertama, ya, buat titik, ya, pakai ini. Ya, titik. Nah, itu ya. Nah, nanti titiknya berapa itu tampil sebelah kiri. A, B, C, D. Itu secara otomatis terurut sesuai dengan abjad. A, B, C, D. Kecuali Z. Ada pengecualian karena ada huruf-huruf yang memang sudah paten digunakan ya. Dan Z karena I itu sudah imajiner. I, apalagi Pak Mindo Pak ya. I. Nah itu. Nah, kemudian ini Pak Min acak karena terhubung dengan ini ya, rangkaian materi geometri analitik yang Pak Min tadi sebutkan. Saya petakan ya. Midpoint, titik tengah, ya, titik di antara 2 titik. Nah, di antara A, B, nah, titik, diklik, ada garis E. Kan habis, tadi kan terakhir D, dia otomatis E. Oh, nah midpoint A, B, negatif 3,5,4. Ya, itu ini. Ya, untuk mendapatkan suatu titik. Kalau A-nya kita geser, ya E-nya geser. Nah, ini kayak lokus itulah, tempat kedudukan lokus. Nah, itu kita geser. Gitu ya. Itu. Ya. Nah, yang intersect, extreme root itu terkait harus ada persamaannya. Sekarang kita garis ya, ke garis. Garis ini ada, kita buat garis line, membuat garis. Nah, di bawahnya kalian akan lihat ini ya, ini di bawah line, di bawah ada tampilan line, select to point or position ya. Ini perhatikan, line membuat garis dari 2 titik. Nah, B dan D. Nah, ini otomatis akan terdapat garis ya. Persamaannya apa? Ada di sini sebelah kiri, line B and D. Ini line, tulisan line B and D itu bukan apa-apa, tapi ini adalah suatu bahasa pemrograman atau namanya script ya. Script itu bahasa pemanggil algoritma di komputer untuk ya menyelesaikan perintah apa yang kita inginkan. Ya, itu. Jadi GeoGebra akan memecahkan masalah-masalah rutin saja ya, tapi non rutin hanya biasanya dipakai tapi untuk pendekatan saja, membantu berpikir ya, membantu berpikir. Gitu. Itu ya. Nah, X plus Y sama dengan 2. Nah, ini persamaannya bisa diubah ya. Klik kanan tuh line, equation-nya mau bentuk ini. Oh, boleh, bisa ya, sama dengan negatif X plus 2. Oh, bentuk parametrik. Oh, ini bentuk parametriknya ya. Titik plus lambda 3,3 ini pakai parametrik normal ya, parametrik normal. Ini. Oh, pakai yang equation umum, secara umum tadi, 3x plus 3y min 6. Sejatinya ini itu asalnya. Kemudian apa? Disederhanakan. Ya, disederhanakan. Itu, ya. Coba kalau sederhanakan berapa ya? X plus Y negatif 2.
ya. X plus Y min X plus Y min 2. Oke. Good ya. Oke. Segmen. Nah, segmen tidak punya persamaan ya. Nah, hanya punya panjang G ini. AE panjangnya 2,55. Apakah segmen punya persamaan, Pak? Punya. Ya, di beberapa buku mengatakan punya, tetapi yang tadi Pak Amin ngomong, dia punya persamaan tapi interval X-nya harus dibatasi. Kalau ini misalkan ini ya, apa? B dan D ya. Yuk, baterainya penuh. Nah, B dan D, lihat ini sebelah kiri. Panjangnya 4,24 ya. Panjangnya 4,24 segmen. Tetapi dia pada garis ini ya, F 3X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Berarti segmen itu ini punya persamaan. Ini tadi, tetapi dengan interval dibatasi X-nya negatif 2 sampai 1 gitu. Ya. Nah, itu. Jadi X yang saya masukkan hanya itu, berarti di luar negatif 2 dia tidak punya gambar. Di luar 1 lebih dari 1 tadi dia tidak punya gambar. Gitu ya. Jadi interval atau semesta pembicaraan, batasan pembicaraan itu penting juga. Oke. Gitu ya. Good. Segmen with given length, misalnya gini toh. Oh, panjangnya mau 4. Oke, nah sini toh. C ke F 4. Ya kan? Tapi jarang dipakai ini untuk vektor ya. Boleh lain. Kita nggak pakai sampai ini. Ya. Jadi Pak Amir akan jelaskan yang seharian dipakai di geometri analitik. Belum, sayang. Nanti ya. Nah, kemudian terkait perpendicular line. Nah, perpendicular line itu mencari garis yang tegak lurus terhadap suatu garis tertentu, tapi melewati titik tertentu. Ya. Nah, misalkan ada titik nih di sini ya, titik G. Pak Amin ingin membuat garis yang tegak lurus dengan garis ini, yang melewati BD. Nah, sehingga kita bisa membuatnya dengan klik titik di luar garis itu, kemudian garis itu. Nah, akan menghasilkan garis yang perpendikular, yang tegak lurus, ya, yang tegak lurus. Nah, hasilnya ini, ya, yang tegak lurus. Perpendikular line-nya, hasil persamanya negatif X plus Y sama dengan negatif 2. Nah, kalau mau menghasilkan yang paralel line, ya, parallel line, itu ya sama, ya, kita harus mengaktifkan ini dulu, klik ini, kemudian titik, misalkan ini ya tadi, titik G, kemudian garis yang mau disejajarkan ya, itu. Nah, kalau kita ingin move geser pakai ini. Nah, kita dapat ini ya. Oke. Garis K. Jadi kan F terus J K, ya kan? K. Nah, ini X plus Y sama dengan 8. Ya. Itu. Oke. Kemudian ya, perpendicular bisektor ya, bisektor.
Ini sampai ini tak hapus dulu ya. Hapus dulu. Tenang aja, ini saya rekam kok. Ya, tapi kalian harus memperhatikan. Oke. Oke. Nah, berarti kita kalau ada masalah ingin membuat garis di antara bisektor ya. Sektor. Kita buat misalkan segmen ya. Ini. Nah, kita buat bisektor nih. Nah, select the point or one segment ya. Ini kan sudah segmen. Lihat aja. Nah, akan dapat persamaan perpendikular bisektornya. Ya, oke, gitu. Ya. Atau angle bisektor tadi ya, misalkan Pamin buat ini ada dua bisektor atau B itu kan bisektor ya. Nah, angle bisektor select 3 point or 2 line. Nah, berarti kita klik dua garis ini aja. Nah, akan dapat dua persamaan nih. Yang ini ya, juga yang ini. Ya, dua garis yang saling tegak lurus angle bisektor. Nah, ini. Betul. Ya, good. Define dan save. Nah, kemudian misalkan lagi tangan ya, tangan. Nah, tadi kan lingkaran, kita buat lingkaran. Nah, ada banyak macam-macam caranya ya. Circle with center through point. Nah, misalkan kita buat suatu lingkaran dari titik berpusat di 0,1, kemudian kita bisa dari sini klik. Nah, di sini akan terlihat bersama lingkarannya ya. X kuadrat plus Y-1 kuadrat sama dengan 9. Ada satu titik di luar, misalkan sini ya, negatif 0,3. Akan kita buat tangannya ya, garis singgungnya. Ya, select point or line, then circle, conic, or function. Ya, jadi tangan itu bukan untuk lingkaran saja, tapi misalkan yang tadi yang pada itu derivatif, ya kan, dari singgung suatu kurva ya, titik, kemudian lingkaran. Nah ini, jadi akan muncul dua garis singgungnya. Itu ya, dua garis singgung. Oke. Good. Nah, ini juga ini intersect titik potong ya, titik potong. Dan kita ingin, oh titik potong garis dengan lingkaran ini di mana nih? Di sini. Ya. Titik singgungnya di mana ya? Pakai itu aja tadi intersect. Nah, nanti akan muncul titik potong D. Nah, dengan tulisan intersect CNF ya, CNF. Itu ya. Itu dengan polar line ya tadi toh. Nah, select point or line then circle or conic. Nah, misalnya tadi ini ya, kita mau cari diameter line or polar line. Ya, klik titik ini di luar sama lingkaran. Nah, ini polar line. Nah, polar line sejatinya adalah kalian nanti bisa melihat ini. Ya, ini sama lingkaran. Nah, sejatinya adalah titik hubung garis hubung titik singgung lingkaran.
Ada garis singgung, ternyata titik di luar lingkaran. Nah, ini namanya garis polar. Dengan ini kalian tahu, oh ini toh ternyata. Ya, nanti cara ngitungnya, nah itu dipelajari lebih lanjut, ya. Itu. Oke, kalau pakai ini, oh ini ketemu. Nah, cara ketemunya, nah paling tidak kita tahu, oh begini, oh grafiknya begini, oh berarti saya harus cari ini, oh dia tuh, nah gitu, ya. Oke, kalau yang ini lingkaran dan radius, ya center tentukan pusatnya misalkan di sini, ya. Nah, radiusnya jari-jarinya berapa? 3. Nah, seperti ini. Gitu ya. Amin buka baru. Oke. Kemudian lingkaran. Kita ingin membuat lingkaran dari 3 titik. Ya, circle through 3 point. 3 point ya. Buat titik sembarang aja misalkan. Di sinilah. Bagaimana lingkaran ini, titik ini dilewati oleh lingkaran. Ya, kita pakai ini. Circle through 3 point. Pertanyaan besarnya adalah apa persamaannya? Kan gitu biasanya. Nah, kita cukup klik 3 titik itu, nah akan ketemu ini persamaannya. Sama tidak lah, tinggal hitung-hitungan aja, ya ketemunya. Loh ini kok ribet ya, tinggal diklik, oh usah pakai ini, nah akan ketemu seperti ini, ya. Mudah kan? GBP itu memudahkan, tapi tidak dibuat mudah, ya. Orang non matematika tinggal pakai, tapi orang matematika ini persamaan ini dari mana caranya, nah, tinggal dicari. Nah, mencari itulah mendapatkan pengetahuan tambahan. Gitu ya. Oke, good. Nah, sumber circle yang lain nanti dicoba sendiri. Ya. Ini ellipse. Nah, nanti ada ellipse, hiperbola, parabola, konik. Ya. Konik 2 5 point. Ya, konik berarti paling tidak melewati 5 titik. Ellipse. Ini tak new file aja. Ya. Nah, ellipse. Select to foci then point on ellipse. Ya, berarti misalkan ada ini toh, nah, dengan biasanya gini ya, titik pusatnya di 0,0 sama dia melewati 2. Nah, berarti focinya itu ya, focinya A dan B. C itu titik pada ellipse. Foci dulu baru titik pada nah ini kelihatan. Nah, ini foci namanya. Itu ya. Oh, persamaannya ini udah kelihatan kan? Nah, persamaannya. Kalau persamaan sederhananya ya ini X kuadrat plus X kuadrat per 13 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, itu. Itu ya. Nah, hiperbola. Nah, hiperbola. Select to foci ya. Then point on hiperbola. Itu foci ini aja. Ya, misalkan itu foci and nah, kalau pas ini ya garis lurus di tengah-tengah, tapi kalau kita geser sini ya dengan ini kalian tahu, oh berarti kalau 0 sekian, kalau saya geser nah gitu ya, oh gitu ya, nah ini geser nih, ya kan, nah menarik enggak, nah gitu kan, oh ya, oke, good, perfect. Parabola, ya membuat parabola. Nah, nih. Di sini bawahnya ada caranya. Tapi kalian harus tahu, oh parabola itu apa toh? Select point dan directrix. Jangan titik poinnya ini ya. Ini tak baru aja.
satu titik, misalkan sinilah. Ya. Nah, titik direktris. Nah, direktris itu garis dasar ya, garis dasar. Tuh, ini parabola. Itu persamaannya ini. X kuadrat minus 4Y sama dengan negatif 4. Kalau mau dibuat begini, oh Y X kuadrat sama dengan 4Y. Nah, kalau dibuat begini, oh ini Y sama dengan, gitu kan. Kalau dibuat ini, oh begini. Kalau dibuat begini, oh ya gini tadi. Ya, tergantung titik ininya. Kalau nih, Anda bisa lihat. Kalau A-nya titiknya saya rapatkan di 0, jam berupa garis lurus. Oh ya. Oke. Jadi perubahan itu karakter. Jadi Anda tahu, oh kalau hanya itu pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, yang ini yang konik belum ya, konik ya. Konik kita buat di 5 titik sembarang aja. 4 ya, buat konik. Select 5 point on konik. Contoh ini. Oh, bisa ya. Seperti itu konik. Jadi Anda tahu, oh konik itu ya, konik itu secara umum bisa lingkaran, bisa elips. Itu konik, bisa lingkaran tapi dibuat dari 5 titik. Itu konik. Konik itu semacam irisan kerucut ya, irisan kerucut yang melintang. Gitu. Oke, good. Ya, yang ini terkait dengan angle sudut luas area ya. Oke. Good. New file. New file. Ya. Misalkan ini ada garis. Ya. Ini gradiennya berapa, Pak? Ya, slope. Pakai slope. Nah, slope-nya 0,53. Begitu. Kalau nggak percaya, kalau garis lurus, loh, gradiennya berapa, Pak? Slope-nya berapa ini? Ayo, undefined. Makanya tidak ditulis. Undefined. Ya, hanya slope kalau ini undefined. Gimana bisa kalau rumus persamaan garis itu secara umum Y sama dengan MX plus N, kalau M-nya undefined. Y sama dengan undefined X plus N. Ya, jadi tidak bisa didekati dengan rumus Y min Y1 tidak bisa. Ada pendekatan lain ya. Coba nanti cari ya. Itu sebagai pengetahuan. Ya. Artinya apa? Nanti kalau Anda ngajari adik Anda atau tetangga Anda atau teman Anda atau teman dekat Anda atau nanti jadi guru kemudian mengajar siswa, kalau Anda menggunakan itu, Anda mengajarkan yang keliru. Ya, Anda mengajarkan yang keliru. Ya, ini sebagai ya apa ya biar termotivasi itu jadi tugas saja lah ya. Nanti dikirim ke GCR. Ya. Seperti apa? Pendekatan lainnya itu pakai apa ya? Dan itu harus logis, pakai apa? Ya. Pakai apa? Oke. Itu. Kemudian angle ya, angle. Anggila. Ya. Nah, sudut perpotongan dua garis ini ya, kita buat titik perpotongan intersect dulu ini. Nah, di sini kemudian kita buat angle-nya. Nah, lihat
Angle sudut itu sudut dalam ya berlawanan arah jarum jam. Kalau ini kan tadi begini ya, seret berarti kan begini ya, begini, maka di dalam. Kalau begini, maka di luar sini, bukan di sini, karena Anda prosedurnya arahnya itu searah, maka akan ketemunya di sini, ya begitu. Oke, good. Area itu tentang length itu jarak, ya segmen pakai segmen. Dan titik dari titik atau segmen garis panjangnya berapa? Titik ini ke titik ini ya, titik ini B ke C, langsung tidak ada garis langsung ketemu panjang. BC sama dengan 5,7, ya enggak usah. Panjang dua titik, jarak ya, ini bukan panjang. Panjang berarti dia punya gambar segmen, tapi jarak itu tidak tentu dia punya terlihat gambar garis. Jarak titik dengan titik, objek dengan objek itu jarak, ya begitu. Oke, area kita buat ini berarti luas, misalnya poligon ya. Poligon adalah sepeda, salah, poligon adalah segi banyak. Nah, ini ya area. Klik aja areanya. Area FGHI 13,82. Ya, satuan luas. Gitu. Ya. Loh. Ini loh. Ya, area. Nah. Ketiknya ini teks ya. Oke, good. Ya. Oke, fungsi inspektor biasanya digunakan untuk kurva ya, untuk kurva. New files, bentar lagi hampir habis waktunya. Kita buat kurva. Misalkan aja y x pangkat 2. Kalau ketik di sini lihat persamaan. Kami sambil ngomong ini. Y sama dengan x shift dan topi, dia akan ke atas, kuadrat angka 2 ya, kemudian pakai arrow ke kanan ya, mengembalikan posisi plus 2x negatif 5 misalkan, dia otomatis begini akan tampil seperti ini ya, itu caranya. Nah, fungsi inspektor ya, mau diinspektorkan yang mana? Define di sini ya. Misalnya pakai apa itu? Ini. Select function. Nggak muncul. Biasanya muncul sebelah kanan ya, sebelah kanan ada. Nah ini tuh widgetnya. Nah ini di sini. Biasanya muncul di sini. Ya. Mungkin Pak Amin lupa nih. Nah ini kalau deskripsinya parabola. Nah, itu ya. Itu salah satu cara. Begitu nanti mungkin fungsi inspektor kalau ini untuk geometri transformasi ya nanti ini
biasanya untuk kalkulus di sini nih. List relation function misalnya ini pakai ini. Ya. Main jarang pakai jadi lupa ya. Lupa gitu. Nah, kalau Pak Basir itu yang tadi diomongkan, bentar ya, yang tadi ya, buat apa itu? Itu kan B, kok B itu kan chain, otomatis nanti tinggal apa X kuadrat misalkan ya, plus BX plus C. Oh itu enter, dia langsung fx sama dengan ya fx karena kita punya variabel. Nah gini kan Pak Basir. Nah gitu, atau mau buat fungsi yang lain, sin A, sin A. Oh ya, itu nilai sin A. Kalau sin ada sendiri, itu ya. Oke, karena jam 10.21 ya, kita dibatasi waktu. Jadi hari ini pembelajaran kita memang agak cepat, tapi ini kita rekam, nanti bisa diputar berulang-ulang di dunia lain. Ya, tapi nanti tak berikan link YouTube-nya Pak Amin terkait ya sedikit lengkap juga sih, tapi baru apa namanya, baru introduction ya, belum mengenal tentang nanti sampai integral partisi, integral lipat 2, apa surface-nya buat surface ya, terus apa teori himpunannya pakai GeoGebra itu ya, sama bahasa pemrogramannya kita buat itu ya lama ya, nanti kita buat kelas lah, kelas GeoGebra tapi online ya, online ada petunjuk-petunjuknya yang nanti tak ada di situ, ada di buku. Oke, selesai hari ini ya, mungkin terlalu cepat ya Pak Amin ya ngomong ya, nanti tak berikan rekamannya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup ya, karena 10.23 kalian mau melanjutkan perkuliahan yang lain. Selamat beraktivitas. Semoga sukses, tetap sehat, keep healthy ya. Nah, tetap semangat untuk belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.